semuanya, kami dari kelompok atlet berprestasi. Kali ini kita akan menjelaskan beberapa isu-isu mengenai lingkungan digital. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun aprilmo. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Menurut hasil survei dari KIC dan Kominfo menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang suka memberitakan berita bohong atau berita hoaks. Sebanyak 11,9 responden mengakui bahwa dirinya telah memberitakan berita hoaks pada tahun 2021. Hampir 30-60% masyarakat terpapar hoaks saat mengakses sosial media. Dan hanya 21-36% saja yang mampu mengenali hoaks. Kebanyakan hoaks yang ditemukan itu mengenai isu politik, kesehatan, dan agama. Salah satu contoh misinformasi yaitu, selama pandemi COVID-19, banyak informasi palsu mengenai asal-usul virus, pengobatan yang tidak terbukti, dan teori konspirasi tentang vaksin yang beredar luas di internet. Salah satu contoh spesifik adalah klaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung mikrochip untuk melacak orang. Klaim ini meskipun sepenuhnya salah, menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, memicu ketidakpercayaan pada vaksin dan memperburuk upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi. Penyebaran misinformasi semacam ini dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk kesehatan masyarakat terganggu. Orang yang percaya pada informasi palsu mungkin menolak vaksinasi atau pengobatan yang sebenarnya aman dan efektif. Kemudian, polarisasi sosial. Misinformasi sering memperkuat perpecahan sosial dan politik, menciptakan kelompok yang semakin terpolarisasi. Dan yang terakhir, ketidakpercayaan terhadap institusi. Misinformasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, media, dan ilmuwan. Cara mengatasi misinformasi, yang pertama, cek fakta. Banyak platform media sosial kini bekerja sama dengan organisasi cek fakta untuk menandai konten yang salah. Kemudian, pendidikan literasi media. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memverifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya. Kemudian, algoritma platform. Memperbaiki algoritma media sosial agar tidak memperkuat penyebaran informasi yang salah. Salah satu isu utama dalam kesehatan mental dan kesejahteraan di lingkungan digital adalah kecanduan media sosial. Media sosial dirancang untuk menarik perhatian pengguna dengan fitur seperti notifikasi, scrolling tak terbatas, dan like, share, dan terus-terusan merangsang otak dengan umpan balik positif. Hal ini bisa membuat pengguna menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar. Kecanduan ini seringkali mengganggu kehidupan sehari-hari seperti produktivitas, interaksi sosial dunia nyata, hingga pola tidur. Paparan terus-menerus pada konten di media sosial juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, anxiety, dan perasaan rendah diri akibat membandingkan diri dengan orang lain. Seorang remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Instagram atau TikTok mungkin mengalami kecanduan. Dia merasa perlu terus-menerus memeriksa feed untuk tidak ketinggalan FOMO, fear of missing out, atau mendapatkan validasi dari likes dan komentar di postingan mereka. Akibatnya mereka bisa merasa cemas jika tidak memeriksa media sosial, mengalami kurang tidur karena terus scrolling hingga larut malam, serta merasa tertekan saat membandingkan hidup mereka dengan kehidupan sempurna yang ditampilkan oleh influencer atau teman-teman di media sosial. Kecanduan media sosial ini bisa menyebabkan yang pertama kesehatan mental terganggu, seperti meningkatnya kecemasan dan depresi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Waktu yang dihabiskan untuk scrolling dapat mengganggu kegiatan lain seperti belajar atau bekerja. Yang ketiga, ada gangguan tidur, karena seringnya menggunakan perangkat sebelum tidur yang dapat mengurangi kualitas tidur.
Cara untuk mengatasinya, ada yang pertama, detox digital. Dengan mengambil jeda dari media sosial selama beberapa waktu untuk mengurangi ketergantungan. Yang kedua, pengaturan batas waktu. Dengan menggunakan fitur screen time di smartphone untuk membatasi penggunaan aplikasi sosial media. Yang ketiga, fokus pada interaksi tatap muka dengan meningkatkan interaksi dunia nyata untuk keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Dengan pengelolaan yang tepat, dampak negatif dari kecanduan media sosial dapat diminimalisir sehingga kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna lebih terjaga.